Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun dimanapun kita berada, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Tetapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan dari bagian ini. Saya mengharapkan saudara bisa membacanya di rumah nanti, atau saudara yang di rumah setelah kebaktian doa bisa membaca keseluruhan dari pasal ini. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Saya hanya akan membaca ayat 2 sampai 4, kemudian ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 13-14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari Israel, pada Israel, kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, pada suatu hari di sekitar tahun 1559, John Craig saudara ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Roma karena imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu itu John Craig bukan hanya dijadikan tawanan, akan tetapi dia justru dijatuhi hukuman mati karena imannya itu. Suatu malam saudara, di saat menantikan eksekusi yang akan dijalaninya pada keesokan harinya, Craig mendengar berita bahwa pada saat itu Paus Paulus yang keempat meninggal dunia. Dan sudah menjadi sebuah kebiasaan pada masa itu saudara, ketika Paus meninggal, maka penjara-penjara di Roma itu akan dibuka dan tahanan dibebaskan untuk sementara waktu. Saudara, pada saat itu Craig melihat ini sebagai satu kesempatan untuk dia bisa membebaskan dirinya saudara. Sehingga ketika dia melarikan diri pada saat itu ke sebuah penginapan di pinggir kota, namun ternyata saudara dia dikejar oleh para prajurit karena mereka tahu ada para narapidana yang melarikan diri. Mereka mengejar dan kemudian saudara pemimpin pasukan itu berhasil menangkap John Craig pada saat itu. Saudara, ketika Craig berhasil ditangkap, pemimpin pasukan itu menatapnya dengan lama di wajahnya. Kemudian dia berkata, kamu ingat ketika menolong seorang serdadu yang terluka di Bologna dulu. Saudara, dia berkata bahwa saya itulah serdadunya. Ini saatnya saya membalas budi baik saudara pada waktu itu. Dan saya sekarang ingin membebaskan saudara. Saudara, pemimpin pasukan itu memberikan sejumlah uang kepada Craig dan menunjukkan kepadanya jalan untuk melarikan diri pada malam itu. Dan ketika di dalam pelariannya pada saat itu saudara, Craig tiba di sebuah hutan dan tidak ada siapa-siapa di sana, dan uang yang diberikan oleh pemimpin pasukan itu sudah habis. Dan itu artinya saudara, dia tidak punya uang sama sekali. Dan saat itu dia mulai merasa patah semangat, mungkin berpikir bahwa dia akan mati di dalam hutan itu saudara. Dan kemudian saudara, di dalam perenungannya di malam hari itu, Craig mendengar ada bunyi langkah yang mendekatinya. Saudara, dia menjadi sangat ketakutan. Karena saudara, dia tidak tahu harus berlari kemana. Dan dia harus bersembunyi di mana. Karena langkah kaki itu sepertinya begitu dekat dan sudah hampir menyamperi dia saudara. Dan pada saat itu ketika dia menoleh ke belakang, ternyata seekor anjing membawa dompet di mulutnya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Saudara, Craig pada saat itu mengalami ketakutan karena dia pikir jangan-jangan ini menjadi sebuah jebakan untuk kembali menangkap dirinya saudara. Namun anjing ini terus mengibaskan ekornya
dan kemudian meninggalkan dompet itu untuk Craig, dan akhirnya Craig saudara mengambil dompet itu dan ternyata di dalam dompet itu terdapat sejumlah uang, dan dengan uang itulah sehingga dia bisa berhasil dan tiba sampai ke Austria. Saudara, di sana Greg melayani Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan, saudara. Dan ketika dia mendengarkan ketika Kaisar Maximilian mendengarkan khotbahnya, Kaisar ini menjadi takjub sehingga akhirnya saudara dia memberikan perlindungan secara utuh kepada Craig hingga akhirnya dia meninggal di usia 88 tahun. Saudara, di sini kita melihat ada berbagai cara Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang, saudara. Ada cara Tuhan untuk menuntun langkah setiap orang. Dan terkadang saudara, cara yang Tuhan pakai itu di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Seperti cara Tuhan yang Tuhan lakukan kepada Craig, saudara. Dengan menggunakan pemimpin pasukan dan juga seekor anjing untuk menolong dia dan membawa langkahnya sampai ke Austria. Saudara, demikian pula halnya di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada begitu banyak cara yang Tuhan lakukan, yang Tuhan nyatakan untuk menyatakan pertolongan dan perlindungannya bagi mereka, sekalipun kita melihat bangsa Israel seringkali berpaling daripada Tuhan. Sejarah jelas mencatat, saudara, dengan begitu jelas bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel, bagaimana ketidaktaatan bangsa Israel, mulai dari masa kepemimpinan Musa, kemudian Yosua, sampai akhirnya pada masa di mana Samuel menjadi nabi di Israel. Saudara, mereka selalu berubah setia. Mereka menjadi bangsa yang begitu tegar tengkuk, tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Namun di sini kita melihat bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel. Sekalipun mereka berkali-kali, bahkan begitu sering berpaling daripada Allah. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menjadi salah satu kisah yang memperlihatkan kepada kita bagaimana kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Jika kita melihat, saudara, di pasal-pasal sebelumnya di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita akan menemukan, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Hingga bagaimana tabut Allah, saudara, direbut oleh bangsa Filistin pada masa itu. Saudara, bangsa Israel mungkin berpikir bahwa ketika tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, maka otomatis, saudara, Allah pasti akan menolong mereka, Allah pasti membebaskan mereka dari jajahan bangsa Filistin atau serangan bangsa Filistin. Itu yang mungkin mereka pikirkan, saudara. Mereka lupa bahwa hal yang sangat dikehendaki Allah, bahwa bukan mereka hanya sekedar menjadikan tabut Allah sebagai bukti kehadiran Allah, tetapi yang Allah tuntut adalah ketaatan mereka, kesetiaan mereka, keseriusan mereka untuk mencari Allah dan hanya hidup untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya, saudara, kalau kita melihat di pasal sebelumnya, kita bisa menemukan kekalahan mereka begitu luar biasa. Dan direbutnya tabut Allah dari mereka, saudara, menjadi sebuah konsekuensi bagi bangsa Israel akibat ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Bahkan, saudara, sekalipun tabut Allah telah dikembalikan di dalam bagian yang sudah kita baca tadi, saudara, ternyata mereka masih dijajah selama 20 tahun oleh bangsa Filistin. Ini menjadi satu masa kelam, masa yang begitu gelap bagi bangsa Israel. Bagaimana mungkin tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tetap, saudara, berada di dalam kekuasaan bangsa Filistin selama 20 tahun. Saudara, ini, saudara, memperlihatkan kepada kita betapa kehancuran sedang ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Samuel menjadi saksi mata tentang kehidupan mereka. Itu sebabnya, saudara, di dalam bagian ini, ketika mungkin mereka merasa putus asa, tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena bangsa Filistinnya menjajah mereka. Mereka berkeluh kesah, mereka mengeluh, mereka bertanya-tanya. Mungkin mereka bertanya apakah Tuhan masih menolong mereka atau tidak. Saudara, itu sebabnya, saudara, ketika Samuel mendengar keluh kesah mereka, apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di ayat ketiga, Samuel menegur dan menasehati mereka, saudara, dengan begitu keras. Di dalam ayat 3 Samuel berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati,
Maka jauhkanlah para Allah asing, para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, hal ini membuktikan sekali lagi bahwa sekalipun tabut Allah telah kembali di tengah-tengah mereka, mereka masih saja menyembah Baal. Mereka tidak sungguh-sungguh menaruh hati kepada Tuhan. Mereka masih menyembah Asiterot. Mereka menikmati begitu rupa kehidupan yang penuh dengan dosa. Mereka menikmati segala bentuk kejahatan, segala bentuk ketidaktaatan. Saudara, itu sebabnya saudara, Allah membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Filistin selama 20 tahun sejak dikembalikannya tabut Allah pada saat itu. Saudara, Allah sungguh rindu dan sungguh menghendaki agar umat pilihannya ini, umat yang begitu dikasihinya, berlaku setia. Belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Membalasnya dengan ketaatan yang sungguh kepada mereka. Dan inilah saudara yang sungguh disadari oleh Samuel pada waktu itu. Sehingga dengan keras dia menegur mereka. Supaya mereka berbalik kepada Allah. Dan tinggalkan penyembahan berhala. Sebelum keadaan yang lebih buruk akan menimpa mereka. Mungkin pada saat itu Samuel dalam keadaan yang begitu marah saudara. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang betul-betul hidup mengasihi Tuhan. Sehingga dia menegur mereka, jika kamu tidak bertobat, jika kamu tidak berbalik kepada Allah, maka keadaan akan semakin buruk. Saudara, itu sebabnya saudara, Samuel hendak mengatakan kepada mereka, jika mereka hidup di dalam pertobatan, Allah pasti menolong mereka untuk lepas atau bisa menghadapi bangsa Filistin pada saat itu. Dan hal ini sungguh terbukti saudara. Ketika mereka mau mendengar nasihat dan teguran Samuel, kita menemukan saudara ketika mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, mereka sungguh-sungguh bertobat, Allah menyatakan pertolongannya yang begitu ajaib, di luar dari akal manusia saudara. Boleh dikatakan bahwa peperangan melawan Filistin di Mispa ini saudara, bukanlah peperangan antara orang Israel melawan orang Filistin. Akan tetapi saudara, ini merupakan pertempuran, perperangan antara Allah dengan bangsa Filistin. Allah sendiri yang berperang melawan orang Filistin. Hal ini jelas sekali di dalam ayat yang ke-10 saudara. Ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan orang Filistin menyerang. Pada saat itu juga Allah dikatakan mengguntur di langit ke atas mereka. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas dikatakan the Lord thunder with a great thunder. Saudara, di sini menunjukkan betapa bunyi guntur itu begitu hebatnya. A great thunder. Sesuatu yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan saudara, sebesar apa suara guntur itu. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar guntur ya saudara ya. Saudara dengar atau tidak? Saya dengar saudara ya. Di jalan saya mendengar guntur begitu keras sekali. Beberapa waktu yang lalu juga ada guntur berkali-kali saudara yang kita dengar. Saudara mendengar guntur itu saja saudara, bikin saya merasa aduh agak bergidik ya, seram dengarnya. Kuat sekali, kencang sekali. Saudara, saya coba bayangkan bagaimana saudara bunyi guntur yang dikatakan dari Allah itu. Bagaimana bunyi ketika Allah mengguntur dengan great thunder itu saudara. Pasti suara itu sangat-sangat hebat, sangat kencang saudara. Dan bunyi guntur itu saudara yang menyebabkan saudara dikatakan bangsa Filistin menjadi kacau balau, lari kebingungan. Sehingga akhirnya saudara di dalam ketidakberdayaan mereka barulah bangsa Israel dapat mengalahkan mereka. Saudara, inilah bukti penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Namun perlu digarisbawahi, pertolongan dan perlindungan Tuhan itu nyata ketika mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Itu sebabnya saudara Samuel mendirikan batu Ebenezer yang berarti bahwa batu pertolongan. Sebagai batu peringatan tentang pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara, di sini Samuel ingin agar mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka harus mengingat pertolongan dan perbuatan Tuhan. Sebab jika bukan karena Tuhan saudara,
Bangsa Israel bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa tentunya. Tidak ada Allah lain yang dapat menolong mereka. Terbukti jelas saudara, dengan mereka menyembah Baal, menyembah Asitoret. Apakah semuanya itu bisa menolong mereka mengalahkan bangsa Filistin? Sama sekali tidak. Justru keadaan mereka semakin parah, semakin buruk. Mereka semakin menderita. Itu sebabnya Samuel ingin menyadarkan mereka bahwa tidak ada Allah yang lain yang dapat menolong mereka selain Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan batu peringatan ini saudara yang dibangun Samuel tepat di tempat di mana bangsa Israel pernah dipukul kalah oleh bangsa Filistin 20 tahun yang lalu. Yaitu di dekat Ebenezer, dapat kita lihat saudara di dalam pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara bisa lihat di sana. Di mana pada bagian itu saudara, karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka, mereka mengalami kekalahan. Namun di tempat yang sama, ketika mereka hidup di dalam pertobatan, mereka mengalami kemenangan yang besar sebagai bukti kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan mereka. Dari kisah ini kita melihat betapa pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu sebabnya saudara, Ebenezer akan selalu menjadi tempat peringatan bagi bangsa Israel tentang penghukuman Tuhan dan tentang pengampunan Tuhan, tentang kekalahan dan kemenangan yang datang dari Allah. Sehingga saudara mereka menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Allah. Menjadi orang-orang yang betul-betul mencari pertolongan kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang lain. Yang telah menyelamatkan mereka, yang terus menyertai hidup mereka. Itu sebabnya saudara di dalam ayat 12 Samuel berkata ketika dia membangun batu peringatan Ebenezer ini. Dia berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, dengan kata lain di sini Samuel mau berkata kepada mereka, kamu melihat hari ini, kamu melihat hari ini Tuhan telah menolongmu. Dan Tuhan pasti selalu akan menolongmu. Saudara, ini kita lihat saudara, betapa Tuhan begitu luar biasa bukan? Sekalipun di dalam ketidaksetiaan, di dalam ketidaktaatan. Tetapi Allah masih terus memberikan anugerahnya. Masih membuka tangannya untuk mereka boleh berbalik. Dan Allah kembali menyatakan pertolongan dan perlindungannya yang besar dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Di dalam kehidupan kita juga pasti ada batu-batu peringatan yang akan selalu mengingatkan kita akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika dulu kita hidup di dalam dosa. Bagaimana ketika dulu kita menikmati segala ketidaktaatan, segala bentuk ketidaksetiaan kita. Bagaimana kita terus saudara begitu menyukai dosa, kita begitu mencintai dosa, sehingga sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, tetapi betapa seringkali saudara, kita terus dan terus masih terus hidup di dalam dosa kita. Namun saudara, kita punya batu peringatan, di mana kita melihat bagaimana Allah dengan kasih-Nya mencari dan menyelamatkan kita. Itu satu hal yang sungguh luar biasa saudara. Dan itu juga menjadi batu peringatan dalam hidup saya secara pribadi. Ketika mengingat kembali masa-masa pertobatan, saya sungguh bersyukur masa itu ada sebagai bukti bahwa Allah mencari dan menyelamatkan saya yang terhilang. Bagaimana ketika kita dalam pergumulan yang begitu berat saudara, yang begitu menyesakan kita, yang mungkin membuat kita hampir putus asa di dalam hidup kita. Namun kita melihat bagaimana tangan Allah yang tidak terlihat itu tetap terulur memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihatnya dan menyaksikannya. Ada begitu banyak batu-batu peringatan yang jangan sampai kita lupakan. Karena Allah sungguh menghendaki kita saudara menjadi orang-orang yang tidak pernah melupakan akan kasih, akan kuasa dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan
segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, betapa penting kita tidak melupakan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Hal ini penting karena yang pertama, saudara, akan membuat kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang tinggi hati. Saudara, banyak orang, termasuk orang Kristen, ketika belum mengalami kesuksesan di dalam hidup ini, maka akan belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, bahkan mungkin akan rajin berdoa, berpuasa, saudara. Misalnya mau memulai usaha yang baru, benar-benar melibatkan Tuhan hingga meraih keberhasilan. Namun sering berjalannya waktu, saudara, kenyataan yang terjadi adalah ada begitu banyak orang ketika meraih kesuksesan di dalam hidupnya atau keberhasilan di dalam hidupnya, perlahan demi perlahan mulai melupakan Tuhan. Tidak lagi merasa butuh pertolongan Tuhan. Menganggap segala sesuatu keberhasilan dalam hidupnya, kesuksesan yang diraih dalam hidupnya, bukanlah hasil dari tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Akan tetapi karena kemampuannya sendiri, karena merasa hebat, karena merasa mampu, karena merasa pintar, saudara. Ini adalah contoh orang-orang yang jadi lupa kacang akan kulitnya. Dan seharusnya ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara. Kita harus selalu terus melihat ke belakang segala bentuk perbuatan Tuhan, agar kita menyadari bahwa jika bukan Tuhan, kita tidak mungkin seperti saat ini. Jika bukan karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Tuhan, kita telah binasa, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika kita punya batu peringatan, itu yang akan menolong kita menjadi orang yang rendah hati, tahu menempatkan diri. Jika bukan karena Tuhan, sekali lagi, maka kita tidak mungkin sampai seperti saat ini. Kita akan belajar menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena menyadari ada Tuhanlah di balik setiap kesuksesan, keberhasilan di dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa penting kita harus terus mengingat batu peringatan itu? Agar kita tidak takut menghadapi hari esok dan segala persoalan dalam hidup kita. Saudara, banyak orang takut ketika menghadapi badai dalam hidup ini. Banyak orang takut ketika memikirkan hari esok. Saya juga merasakannya. Saya pun pernah mengalaminya. Dan saya yakin saudara juga pernah mengalaminya. Bahkan mungkin saat ini sedang mengalaminya. Saudara mungkin saat ini sedang dalam masa ketakutan. Masa putus asa. Masa meragukan akan kehadiran dan kuasa Tuhan. Namun saudara, ketika kita coba untuk melihat kembali di dalam perjalanan hidup kita, kita akan menemukan dan melihat bagaimana tangan Tuhan telah menolong kita. Contoh yang paling lekat sekali dengan kehidupan kita. Ketika di awal tahun 2020, COVID masuk ke Indonesia. Dan kemudian terus semakin parah keadaannya. Sungguh menakutkan, bukan? Ada banyak kesedihan di masa-masa itu. Ada banyak kehilangan. Ada banyak kerugian. Ada banyak perasaan yang mencekam pada masa-masa itu. Namun jika kita melihat hari ini, saudara, kita pasti semua dapat berkata seperti Samuel. Sampai di sini Tuhan menolong aku. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita telah melewati masa-masa yang sulit itu. Masa-masa yang berat itu, saudara. Mungkin saat ini tidak semua sudah mengalami pemulihan atas masa-masa yang begitu kelam di masa-masa COVID itu, saudara. Atau mungkin ada yang betul-betul sudah mengalami pemulihan yang begitu luar biasa pada masa ini. Sehingga bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, liburan,
bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri. Saudara, semuanya itu terjadi bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena ada tangan Tuhan, sekalipun tidak terlihat, tetapi selalu terulur, memberikan pertolongan demi pertolongan ketika kita berteriak di dalam kesesakan kita. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita, sehingga 2020 lewat menjadi 2021. 2021 lewat menjadi 2022. Dan sebentar lagi saudara, kita akan memasuki tahun 2023. Mungkin juga bagi sebagian kita masih takut apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Apa yang akan kita hadapi di masa-masa yang begitu misteri yang kita tidak pernah tahu. Bahkan 1 menit, 1 detik di hadapan kita. Namun saudara, kita tetap melihat bukan bagaimana sampai saat ini kita masih baik-baik saja. Kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Itu semua karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Sehingga seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi berbagai persoalan, berbagai badai hidup dalam hidup kita. Kalau toh kita menghadapi pergumulan-pergumulan, permasalahan, mari minta Tuhan koreksi kita. Apakah masalah yang kita hadapi itu karena kita sudah tidak setia lagi, karena kita sudah tidak taat lagi seperti bangsa Israel, sehingga masalah itu terus bertubi-tubi datang. Bisa saja itu cara Tuhan untuk membuat kita kembali berbalik kepada Dia, sebagaimana bangsa Israel. Atau mungkin kita tetap hidup benar, tetapi memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk semakin menyempurnakan kita, untuk semakin membuat kita semakin serupa dengan Dia. Oleh sebab itu saudara, jangan menjadi takut. Kalau toh takut, wajar saja, tetapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita, sehingga membutakan mata iman kita untuk melihat pada kuasa dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah pujian yang sangat indah, yang juga menjadi salah satu pujian yang saya sungguh mendapatkan berkat, yang ditulis oleh Ira F. Stanfield, saudara. Dan saya yakin bukan hanya menguatkan saya sendiri, tetapi ada banyak orang, bahkan mungkin saudara. Pujian ini mengatakan seperti ini. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara, kita buta akan hari esok kita. Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup, yang mengatur segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh tidak pernah melupakan perbuatannya. Jika kita kembali melihat, jika dulu Tuhan bekerja, menolong kita sekian belas tahun, sekian puluh tahun, hingga sampai saat ini, Tuhan masih tetap bekerja. Maka percayakanlah hari esok kita kepada Tuhan. Dia tidak akan berdiam hanya pada hari ini. Dia akan terus bekerja hingga hari esok dan selama-lamanya sampai kita berjumpa muka dengan Dia. Karena itu saudara, teruslah belajar percaya kepadanya. Dan jangan pernah melupakan batu-batu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah Ebenezer, sampai di sini
Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan jika kami melihat sepanjang tahun ini. Terlalu banyak perbuatan tangan Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan. Dan anugerah yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Karena itu Tuhan tolong ajarkan kami menjadi orang-orang yang tidak pernah melupakan semua perbuatan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang yang tinggi hati. Sehingga kami menjadi orang yang tidak takut untuk menghadapi hari esok dan pergumulan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Yang menuntun langkah-langkah kami. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.